Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan anak-anak semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu tetap menjalankan protokol kesehatan. Ingat di masa pandemi sekarang ini bahwa kita penting untuk menjaga kesehatan, terutama untuk yang pertama menjaga jarak, menggunakan masker, dan juga selalu mencuci tangan. Ingat ya, jangan bepergian yang kira-kira tidak begitu penting. Mendingan kalian di rumah untuk mengikuti pembelajaran, terutama pembelajaran-pembelajaran yang ada di sekolahan yang kita cintain ini. Ya baiklah anak-anakku, tentunya kalian tadi sudah berdoa ya, dan juga sudah menyiapkan alat tulisnya untuk di depan kamera mengikuti yaitu pembelajaran IPS. Dan bab yang ketiga kali ini yaitu mengenai upaya menghadapi globalisasi, modernisasi, dan juga westernisasi. Ya, ya marilah kita lihat tujuan pembelajaran. Bahwa tujuan pembelajaran yang pertama kalian akan mengerti tentang apa itu globalisasi, modernisasi, dan westernisasi. Terus kemudian kalian juga akan mengetahui ciri-ciri daripada globalisasi, modernisasi, dan westernisasi. Dan yang ketiganya, kalian nantinya akan bisa mendeskripsikan dampak globalisasi, modernisasi, dan westernisasi terhadap masyarakat. Dan yang keempatnya, menguraikan perilaku masyarakat dalam perubahan sosial budaya secara global. Ya, baiklah anak semuanya, kita akan mengikuti dari yang pertama. Globalisasi, ya. Nah, lihat di situ ada sebuah tangan, di mana tangan itu berupa gambar peta dunia, ya, dan itu menunjukkan kalau diartikan ya bahwa dunia ada dalam genggaman kita, sudah secara global. Ya, apa itu global? Global berasal dari kata globe yang berarti dunia. Ya. Nah, sedangkan global itu sendiri adalah sesuatu yang berkaitan dengan dunia atau sesuatu hal yang mendunia. Kalau sudah mendunia itu namanya sudah mengglobal, sudah mendunia. Sudah umum di masyarakat dunia sudah mengetahui semua itu arti global. Terus bahwa globalisasi adalah gejala kehidupan masyarakat yang ditandai dengan kecenderungan makin menghilangnya batas-batas geografi antar negara. Sekarang kejadian-kejadian di negara lain bisa kita saksikan di hari yang sama, jam yang sama di tempat ini. Contohnya ada kejuaraan Piala Dunia bola diadakannya di negara Eropa sana. Tapi di Asia kita bisa melihat barang-barang secara bersamaan. Karena sudah apa? Sudah mendunia, sudah global. Ya. Menurut Harolambus dan Martin Halber, globalisasi adalah suatu proses di mana batas-batas negara luluh dan tidak penting lagi bagi kehidupan sosial. Ya, berarti udah nggak ada batas-batas lagi, semua bisa dilihat. Ya. Nah, jadi semua adalah merupakan pengertian dari globalisasi. Jadi yang perlu kamu garis bawahi bahwa globalisasi yang dikatakan oleh Harolambus dan Martin suatu proses di mana batas-batas negara luluh dan tidak penting lagi bagi kehidupan sosial. Yud. Nah, nih, ini ada sebuah gambar daun yang di atasnya ada bola dunia, bahwa dikatakan sudah kecil sekali dunia itu karena kejadian di seluruh dunia bisa disaksikan secara bersama-sama. Macam-macam globalisasi. Yang pertama, bahwa globalisasi itu bisa terjadi di bidang iptek. Yang kedua, globalisasi di bidang ekonomi. Yang ketiga, globalisasi di bidang komunikasi. Yang keempat, globalisasi di bidang transportasi. Dan kemudian yang kelimanya, globalisasi di bidang kebudayaan atau globalisasi di bidang budaya.
Ya, kita akan jelaskan satu persatu. Mari kita simak sama-sama. Yang pertama, ciri-cirinya dulu ya. Tadi macam ciri-cirinya. Ciri-ciri globalisasi. Yang pertama, bahwa ciri-ciri tersebut komunikasi makin mudah diakses terutama melalui HP dan internet. Tadi dikatakan di depan sebelumnya bahwa kita bisa melihat kehidupan ya di negara lain yang bisa dihubungkan melalui internet atau mungkin HP. Sehingga gampang komunikasinya. Kalau dulu orang pergi haji ya, itu kurang lebih 6 bulan. Yang pertama, transportasinya itu masih menggunakan kapal laut. Dan juga komunikasinya itu nggak ada. Ya, seperti kayak orang hilang begitu aja. Kalau kembali berarti dia masih selamat, kalau nggak kembali berarti ya hilang. Namun sekarang orang melakukan ibadah haji atau ibadah umroh kapanpun bisa dihubungi. Bahkan mungkin orang tua yang kangen dengan anaknya ya, orang tua sedang mengadakan haji atau umroh, langsung dari Mekah telepon anaknya, kamu sedang ngapain, kamu sudah belajar belum dan segala macamnya. Ya, itu karena apa? Mudah untuk diakses karena sudah mendunia atau sudah global. Bahkan di TV itu ya, TV apa itu, setiap hari ada siaran langsung dari Mekah. Yang kedua, peristiwa di suatu negara akan dapat disaksikan pada saat yang bersamaan di negara lain. Tadi sudah dicontohkan bahwa kejuaraan dunia, ya contoh sepak bola, itu bisa disaksikan oleh semua warga negara yang ada di dunia ini. Nah, bentar lagi ini ada Olimpiade nih, ya Olimpiade Tokyo. Kejadian di Tokyo, tapi seluruh dunia bisa menyaksikan siaran langsungnya atau live-nya secara langsung. Terus munculnya berbagai kesepahaman antar negara untuk membentuk blok-blok kerjasama di berbagai bidang, ya. Artinya contohnya ada kerjasama di bidang ekonomi orang-orang Asia, dekatnya ASEAN. Itu blok ASEAN, blok Eropa, gitu kan? Kalau kita mungkin kalau ngomongin masalah blok itu, contoh kita nggak sejauh-jauh ya HP ya, HP kita bikin grup inilah, grup itulah yang hanya tahu dikuasai oleh yang bisa dilihat oleh anggota grup itu sendiri. Selain grup itu nggak bisa mengaksesnya. Tuh, itu contohnya seperti itu. Sudah membuat blok-blok masing-masing. Lanjut. Yang menyebabkan atau faktor-faktor penyebab globalisasi adalah yang pertama disebabkan karena adanya kemajuan teknologi komunikasi dan informasi ya. Tadi dijelaskan komunikasi dan informasi dan contohnya HP. Dengan adanya HP sekarang mudah semuanya diakses. Belanja bisa lewat online, komunikasi bisa lewat online, ngomong dengan orang jauh bisa online, kenalan dengan orang luar negeri pun bisa lewat online. Itulah komunikasi dan informasi. Yang kedua, kemajuan alat-alat transportasi. Tadi dikatakan kalau dulu naik haji bisa 6 bulan, sekarang tidak perlu pakai berbulan-bulan. Ya, sesuai dengan jadwalnya saja. Berangkat kurang lebih 9 jam dari sini Mekah. Ya. Kemudian yang ketiganya, perkembangan ilmu pengetahuan. Jadi ilmu manusia semakin berkembang pesat sehingga semuanya menjadi globalisasi atau sudah semakin mendunia. Terus yang ketiganya demokratisasi, nanti akan dijelaskan. Yang keempatnya, yang kelimanya pertumbuhan ekonomi dalam bidang perdagangan internasional. Sekarang perdagangan internasional pun bisa dicek menggunakan jalur internet. Jelas ya? Yang berikutnya, dampak globalisasi bagi bangsa Indonesia. Yang pertama tadi kan dibilang globalisasi di bidang ekonomi ya. Nah, tapi ada dampaknya. Dampak globalisasi di bidang ekonomi yang pertama membanjirnya komoditas asing di Indonesia. Yang kedua, kebebasan tenaga kerja asing masuk ke Indonesia. Yang ketiganya, persaingan ekonomi dan kualitas tenaga kerja makin meningkat. Jadi sini saya jelaskan, membanjiri komoditas asing di Indonesia. Sekarang banyak produk-produk asing masuk ke Indonesia.
Dengan adanya globalisasi, maka produk asing akan lebih mudah masuk ke suatu wilayah, bukan hanya di Indonesia saja, tapi di negara lain pun demikian. Terus banyak tenaga kerja asing masuk ke Indonesia, karena global. Apalagi kalau nanti sudah disahkan ya undang-undang di mana tenaga kerja asing diberikan kemudahan, maka hati-hati buat kalian semuanya yang nanti akan mencari kerja, saingan kalian bukan teman sendiri tapi juga orang-orang asing, ya. Terus kemudian persaingan kualitas tenaga kerja makin meningkat. Nah, kalau udah orang asing masuk berarti saingannya dengan orang asing juga. Oh, makanya dibutuhkan orang-orang yang pintar, orang-orang yang cerdas untuk bisa bersaing di bidang ekonomi. Maka jangan melemah ya. Ayo kamu sekarang masih pelajar, belajar yang giat supaya nanti ya kalian bisa menjadi orang hebat. Terus di bidang politik, tuh tadi demokratisasi ya. Yaitu apa demokratisasi? Transisi ke rezim politik yang lebih demokratis. Di bidang politik yang kedua yaitu ada egalitarisme, di mana kecenderungan berpikir bahwa seseorang harus diperlakukan yang sama. Ya, di bidang politik ini ada 4. Yang pertama demokratisasi, yang kedua egalitarisme sudah dijelaskan tadi, yang ketiganya liberalisme, yang keempatnya reformasi. Apa tuh liberalisme? Kebebasan berpikir pada setiap masing-masing individu. Contohnya negara Amerika dan negara yang liberalisme sehingga semuanya diberikan kebebasan. Terus reformasi. Reformasi adalah suksesi kepemimpinan di mana ada suatu perubahan yang perubahannya itu ke arah yang lebih baik. Terus kemudian di bidang budaya. Di bidang budaya yang pertama masuknya pengaruh kebudayaan asing yang sekarang digandrungi oleh anak-anak yaitu tentang drakor, tentang pelakor. Apa drakor? Drama Korea. Apa pelakor? Pecinta lagu Korea. Ya, itu udah banyak di Indonesia sekarang. Ya, sudah nggak kenal artis Indonesia, kenalnya artis Korea. Nanti berpindah lagi kemana-mana, itu tergantung dari pada masanya, ya. Kemudian yang kedua perubahan perilaku masyarakat. Masyarakat sekarang tuh perilaku perubahannya ada sangat tinggi sekali, di mana Indonesia dulu dikenal dengan ramah tamah, ya. Sekarang sudah mulai banyak yang cuek dan acuh tak acuh karena mengikuti budaya asing, ya. Rambut dimerah-merahin, kuping ditindik, hidung ditindik, lidah ditindik, yang mana itu merupakan budaya asing yang sudah masuk ke wilayah negara kita, termasuk dalam penggunaan narkoba, ya. Itu juga merupakan budaya asing. Terus diantara juga ditato atau digambar-gambarin di tubuh kita. Terus yang ketiga peningkatan persaingan kualitas tenaga kerja. Tadi sudah dijelaskan ya di sebelumnya bahwa dalam budaya ini di sini juga tenaga kerja itu akan bersaing. Makanya saya selalu mengajarkan kepada kamu semuanya yang sebelum-sebelumnya waktu kelas 7 mungkin pernah diajar, kelas 8 pernah diajar, saya selalu mengatakan jadilah orang hebat karena nanti kehebatan kamu akan bersaing dengan orang-orang asing. Nah, kalau kita orang pribumi yang nyantai saja, maunya enak saja, nggak mau berusaha, ya nanti akan kalah dengan orang asing, maka orang asing lah akan lebih berkuasa di sini. Yang keempat, makin renggangnya hubungan antar individu di masyarakat. Orang sekarang tinggal di perumahan, ya kalau dulu saling tahu satu dengan yang lainnya, sekarang kadang-kadang tetangga 2 rumah dari kita nggak kenal, apalagi belakang rumah yang lebih jauhan. Ya, kalau di desa, di kampung-kampung, rumah jauh pun masih pada mengenal karena mereka memang sosialisasinya tinggi, sedangkan di kota itu sosialisasinya rendah kepada masyarakat lain. Terus kemudian munculnya konsumerisme dan hedonisme. Konsumerisme adalah apa? Hidup dengan berhura-hura. Hedonisme ke barat-baratan. Jelas? Lanjut. Dampak positif dan dampak negatif globalisasi, ya.
Globalisasi itu ada menguntungkan, ada merugikan juga. Menguntungkannya atau dampak positifnya, pembangunan semakin banyak dan cepat. Pembangunan di mana-mana sekarang ya. Terus produk Indonesia juga mulai mendunia karena sudah dikenalkan ke masyarakat asing. Ya, kinerja pekerja Indonesia itu meningkat bagi yang mau peningkatan kualitasnya, maka jadi orang pintar karena saingan kerja kalian adalah orang-orang asing. Terbuka kesempatan lebih banyak, itu juga bagi yang pintar. Kalau yang nggak pintar mah susahnya. Nantinya kamu sekarang nggak merasakan mencari pekerjaan susah karena sekarang pelajar. Tapi nanti kalau kamu sudah tamat selesai kuliah, sekolah, maka kamu di situ akan merasakan kenapa dulu suruh sekolah males, belajar males, sekarang jadi orang bodoh, nyari pekerjaan susah. Ya, lebih banyak bagi yang punya prestasi, sempit bagi yang nggak punya prestasi. Pariwisata meningkat. Ya, di setiap daerah sekarang sudah banyak objek wisatanya. Terus kalau pariwisata meningkat, taraf hidup masyarakat juga akan lebih meningkat. Kemudahan dalam hal transportasi dan apa ini? Gaya hidup ya. Kemudahan hal transportasi dan gaya hidup. Artinya bahwa sekarang transportasinya itu semuanya mudah. Diberikan kemudahan transportasinya apa saja pun mudah. Dan juga gaya hidup. Anak-anak sekarang kan maunya nongkrong di mall, di kafe gitu kan. Mainannya gadget mulu. Nggak ada yang kayak mainan tradisional. Nggak ada yang di rumah kemudian dengan ngobrol dengan tetangga di rumah. Nggak ada. Sekarang kafe mainannya. Sehingga dengan tetangga nggak kenal. Tapi teman kafe banyak yang dikenal. Terus dampak negatifnya liberalisme berkembang atau kebebasan berkembang. Hilangnya sikap kekeluargaan. Tadi dengan tetangga gak kenal, tapi dengan teman-teman kafe kenal. Padahal teman-teman kafe orang jauh-jauh. Tuh. Interaksi sosial berkurang tadi ya. Dengan untuk ngobrol, sekedar ngobrol dengan tetangga kanan kiri sudah semakin jarang. Waktu dihabiskan di mana? Di mall dengan teman-temannya. Terus lunturnya budaya asli bangsa Indonesia. Tadi dikatakan oleh saya bahwa kita terkenal dengan negara yang ramah tamah budi bahasanya, namun sekarang sudah mulai dihilangkan. Orang Jawa sudah nggak kelihatan lagi Jawanya, orang Sunda nggak kelihatan lagi Sundanya, ya. Terus penyebaran informasi yang tidak tersaring. Kalau dulu ya yang namanya gambar-gambar yang hal-hal yang negatif atau film-film porno itu susah sekali diakses, mau nyari dari mana nggak bisa. Namun sekarang ya gambar-gambar porno, film-film porno itu sudah banyak mendunia. Kalau kamu nggak bisa nyaring secara sendiri, maka disitulah kamu akan bisa melihat semuanya. Tapi saya rasa jangan dulu ya, belum waktunya, nanti pada waktunya pun kalian akan merasakan. Ya makanya jangan sampai hal-hal yang seperti itu kamu pelajarin, ya nggak perlu atau nggak usah ya yang berhubungan dengan hal-hal yang negatif. Terus banyak pengangguran karena tidak bisa bersaing dengan kemajuan zaman. Tadi juga saya sudah jelaskan, kalau kamu nggak jadi orang hebat, kalau kamu nggak jadi orang pinter, maka kamu akan terlindas oleh zaman di mana kamu tidak bisa bersaing dengan orang-orang asing yang ingin sama-sama mencari pekerjaan. Tuh. Baru merasakan nyesel. Nyesel dulu kenapa gua sekolahnya asal-asalan, kenapa sekolahnya malas-malasan. Sekarang baru merasakan penyesalan nyari pekerjaan susah karena saya tidak jadi orang pintar. Terus adanya nih biar kelihatan. Terjadinya adanya goncangan budaya atau kultur shock dan ketimpangan budaya atau kultur kultur lain ya, kultur lain. Berikutnya sedikit lagi ya, perilaku masyarakat dalam perubahan sosial budaya di era globalisasi. Yang pertama yaitu perilaku positif dan yang kedua perilaku negatif. Perilaku positifnya mengikuti perkembangan teknologi, meningkatnya kemampuan daya saing, dan perilaku positif negatifnya pola hidup masyarakat yang kebarat-baratan atau westernisasi, termasuk pola makan, pakaian dan adat istiadat
Sumber informasi tanpa batas dapat menyesatkan. Tadi informasi yang nggak perlu harus kalian pelajari. Kebudayaan dalam negeri banyak ditinggalkan, tapi yang diikutin budaya asing. Baiklah anak-anakku semuanya, untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sampai di sini. Jangan lupa membuat rangkumannya ya. Di akhir rangkuman kamu bubuhkan tanggal, kemudian hari tanggal dan juga tanda tangan serta nama kalian masing-masing. Dan tetap dipelajarin karena ini adalah materi-materi pembelajaran untuk diberikan nanti pada saat kalian ulangan akan diujikan ya. Baiklah anak-anak semuanya, saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.